Dek, selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe, aktifin juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Di video aku kali ini aku bakalan bahas tentang suatu tempat yang ada di Kabupaten Blitar. Tempat ini tuh berupa pantai, tapi pantai ini tuh bukan cuma sebagai tempat wisata, tapi kebanyakan orang pergi ke sana atau berkunjung ke sana itu buat tujuan lain. Penasaran sama ceritaku? Saksikan terus sampai habis ya. Pantai yang mau aku ceritakan di video aku kali ini yaitu Pantai Serang. Pantai Serang ini terletak di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Pantai ini tuh terletak di Kabupaten Blitar bagian tenggara. Dan di pantai ini juga terdapat 3 kompleks pantai yang cukup menarik untuk aku bahas, tentunya buat kalian. Oke, yang pertama, fakta yang pertama tentang Pantai Serang ini adalah Pantai Serang ini memiliki 3 kompleks pantai seperti yang aku tadi bilang di sebelumnya. Dan di sini juga tuh kalian itu mendapatkan pemandangan yang cukup bagus banget di pantai ini. Dan selain itu juga kalian tuh di sana banyak banget spot fotonya kayak berupa ayunan yang ada tulisannya Serang gitu. Terus banyak banget kalian di sana tuh ada kayak hewan-hewan yang terbentuk dari pasir pantai dan sengaja dibuat oleh yang penunggu di sana supaya dijadikan sebagai spot foto buat kalian juga. Tapi selain penampakan yang indah dan berbagai macam spot foto yang menarik, di sana itu menyimpan berbagai misteri yang cukup misterius menurut aku. Dan ini tuh kayak sedikit angker sih, jadi kalau kalian ke sana cukup hati-hati aja. Dan ini tuh tempatnya katanya warga setempat tuh belum cukup banyak dikunjungi orang karena tempat ini merupakan terkenal sebagai tempat ritual pesugihan. Penasaran sama misteri yang bakalan aku bahas? Saksikan terus ya. Misteri-misteri apa saja yang terdapat di Pantai Serang ini? Yang pertama yaitu di Pantai Serang ini sering banget terjadi kayak orang pengunjung itu tiba-tiba kegulung aja sama ombaknya, padahal ombak yang tadinya diam tiba-tiba kayak langsung datang dengan kerasnya dan membawa satu orang atau beberapa orang untuk ikut ke dalam ombak tersebut. Dan sampai sekarang orang-orang atau jenazah yang ketelan sama ombaknya itu nggak pernah ditemukan sama sekali. Dan misteri yang kedua yaitu pahlawan peta. Pada zaman dahulu itu pada pahlawan peta yang bernama Supriyadi itu juga hilang di Pantai Serang ini. Dan misteri yang ketiga yaitu di Pantai Serang ini terdapat sebuah gua yang menurut juru kunci atau penduduk sekitar, di dalam gua ini tuh terdapat harta atau beberapa peninggalan Jepang berupa kekayaan Jepang itu yang terkubur di dalam gua ini. Tetapi tidak pernah ada yang melihat atau penampakan wujud asli dari harta tersebut. Dan menurut juru kunci si penunggu gua ini tuh harta itu tuh berupa kayak tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau tidak bisa dilihat dengan orang yang biasa, hanya bisa dilihat dengan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Jadi kenapa di gua ini tuh sering banget dikunjungi oleh kayak orang-orang yang bisa mendatangkan uang itu untuk dijadikan ritual. Dan banyak juga yang melakukan ritual pesugihan di dalam gua ini. Tetapi hal yang harus kalian tahu, gua ini tuh sebenarnya udah hampir hilang. Karena apa? Tingginya tuh nggak seperti yang pada zaman dahulu menurut warga setempat. Jadi itu gua ini tuh udah hampir kayak tertutup aja sama pasir pantai. Menurut si juru kunci ini,
kekayaan yang dimiliki oleh kayak tentara Jepang yang terkubur di gua ini tuh udah dikuasai oleh bangsa goib atau Kanjeng Ratu Kidul. Makanya itu kenapa setiap seseorang untuk datang ke situ tuh harus melakukan ritual, karena secara tidak langsung mereka harus berhadapan langsung atau bertemu langsung dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi untuk kebenarannya atau bisa bertemu langsungnya dengan si Kanjeng Ratu Kidul ini belum dipastikan kebenarannya, karena ya kalian tahu sendiri sosok Kanjeng Ratu Kidul itu pun belum pernah tergambar jelas di media apapun. Jadi kita tidak bisa memastikan berita ini tuh benar apa tidaknya, itu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Tapi kalau kalian mau mencoba untuk ritual-ritual tersebut, tempat ini tuh merupakan salah satu tempat yang bisa dijadikan ritual pesugihan di kota Blitar. Di sekitar pantai Serang ini juga sekitar 200 meter dari mulut atau bibir pantai Serang ini juga terdapat perkampungan nelayan yang diapit oleh dua bukit. Dan di sini juga di pantai Serang ini tuh banyak banget kayak kapal-kapal si nelayan ini tuh bersandar gitu itu. Dan di pantai Serang ini setiap bulan atau tanggal 1 Suro itu selalu diadakan kayak larung sesaji. Jadi kayak melarung sapi atau kerbau, kambing dan lain sebagainya. Tapi menurut kayak banyaknya larungan itu tergantung kuatnya atau seberapa mampunya warga untuk melarung itu. Jadi kayak nggak ada pemaksaan tahun ini harus pakai ini, tahun berikutnya harus pakai ini, enggak, menurut si juru kunci ini. Jadi setiap tahunnya itu tergantung warga ini mampunya atau bisanya untuk melarung apa. Jadi kayak nggak ada keterpaksaan gitu. Dan sebenarnya ya ada juga batu-batu yang gak bakal kita temuin di tempat atau di pantai lain, yaitu batu-batu putih yang bentuknya tuh kayak aneh aja menurut kita yang belum pernah lihat. Tetapi banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi kayak batu ini tuh sengaja banget dijual ke orang dengan harga yang menggiurkan, sehingga batu ini tuh tidak tersisa sama sekali di pantai ini. Jadi kayak kekayaannya tuh bener-bener hilang aja dari pantai ini. Sebenarnya menurut aku sih itu sayang banget, karena apa, ini tuh sebenarnya kekayaan alami dari pantai ini, kenapa juga harus dijual gitu loh. Di sekitar pantai Serang ini juga sekitar 200 meter dari mulut atau bibir pantai Serang ini juga terdapat perkampungan nelayan yang diapit oleh dua bukit. Dan di sini juga di pantai Serang ini tuh banyak banget kayak kapal-kapal si nelayan ini tuh bersandar gitu itu. Dan di pantai Serang ini setiap bulan atau tanggal 1 Suro itu selalu diadakan kayak larung sesaji. Jadi kayak melarung sapi atau kerbau, kambing dan lain sebagainya. Tapi menurut kayak banyaknya larungan itu tergantung kuatnya atau seberapa mampunya warga untuk melarung itu. Jadi kayak nggak ada pemaksaan tahun ini harus pakai ini, tahun berikutnya harus pakai ini, enggak, menurut si juru kunci ini. Jadi setiap tahunnya itu tergantung warga ini mampunya atau bisanya untuk melarung apa. Jadi kayak nggak ada keterpaksaan gitu. Dan menurut si juru kunci ini, kekayaan yang dimiliki oleh kayak tentara Jepang yang terkubur di gua ini tuh udah dikuasai oleh bangsa goib atau Kanjeng Ratu Kidul. Makanya itu kenapa setiap seseorang untuk datang ke situ tuh harus melakukan ritual, karena secara tidak langsung mereka harus berhadapan langsung atau bertemu langsung dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi untuk kebenarannya atau bisa bertemu langsungnya dengan si Kanjeng Ratu Kidul ini belum dipastikan kebenarannya, karena
Ya kalian tahu sendiri, sosok Kanjeng Ratu Kidul itu pun belum pernah tergambar jelas di media apapun, jadi kita tidak bisa memastikan berita ini tuh benar apa tidaknya, itu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Tapi kalau kalian mau mencoba untuk ritual-ritual tersebut, tempat ini tuh merupakan salah satu tempat yang bisa dijadikan ritual pesugihan di kota Blitar. Itu aja informasi yang aku tahu dari Pantai Serang di Kabupaten Blitar ini. Apabila ada salah kata dalam video aku ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, aku mendapatkan informasi ini tuh dari artikel yang aku baca dan menurut warga setempat juga. Jadi ini tuh bukan informasi yang sekedar aku ngasal atau ngawur, ini tuh bener-bener ada teman aku yang pernah banget ritual di tempat sana. Dan aku juga banyak baca di artikel-artikel tentang tempat ini, jadi aku minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa juga buat klik tombol like, share, dan komen. Apabila kalian punya request tentang pantai, tempat gunung, atau lain sebagainya yang menurut kalian cukup misterius, bisa banget komen di bawah. Jangan lupa juga buat kritik dan saran supaya video aku semakin banyak ditonton oleh orang. Terima kasih.